tema sesungguhnya, kata Yesus, aku datang segera. Sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di Pulau Patmos, ya, Yohanes, murid yang paling dicintai Yesus, dia mengalami aniaya. Pemerintah Roma pada saat itu berusaha bagaimana kekristenan tidak boleh berkembang. Dan tujuan utama, semua murid-murid Yesus, rasul-rasul harus dibunuh. Jadi ada yang disalibkan. Petrus disalib dengan terbalik, saudara. Karena dia menganggap saya tidak layak seperti Yesus disalibkan. Maka dia minta dalam posisi terbalik. Semua rasul, semua sudah mati, kata catatan sejarah. Dan hanya satu rasul yang masih hidup. Rasul Yohanes ini kalau tidak salah saudara, dibuat seperti bak besar, digoreng hidup-hidup. Ya, tidak mati sejarahnya. Digoreng hidup-hidup tidak mati, maka pemerintah Romawi kehabisan akal untuk bunuh dia ini. Akhirnya mereka memutuskan rasul ini tidak bisa mati, kebal. Ya, padahal bukan kebal juga karena Tuhan melindungi ya. Jadi sudah digoreng hidup-hidup masih hidup. Disiksa tidak mati-mati. Kemudian akhirnya dilemparkanlah ke Pulau Patmos. Disitulah dia melihat penampakan-penampakan hebat, saudara. Ya, kita melihat bahwa ada penampakan-penampakan hebat yang luar biasa. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 ke-10 dikatakan begini, saudara. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga ini meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Saudaraku yang terkasih, ya, ketika kita membaca kitab Wahyu, saudara, Yesus berkata dia tidak akan lama lagi datang. Dan kita bisa melihat dalam perjalanan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita melihat ketika para rasul menyaksikan Yesus mulai terangkat ke sorga. Ada 2 malaikat ya, yang berdiri di depan para malaikat, di depan para rasul waktu itu. Semua masih menatap ke langit, semua mata para rasul melihat dan menyaksikan Yesus yang sudah terangkat ke sorga dan sudah tidak terlihat lagi. Datanglah kedua malaikat, dan kedua malaikat itu berkata apa? Mengapa engkau orang-orang Galilea masih menatap ke langit? Dia akan datang dengan cara yang sama, seperti kamu melihatnya naik ke sorga. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita harus memahami betul bahwa peristiwa penglihatan Yohanes di Pulau Patmos dan peristiwa para rasul yang menyaksikan Yesus naik ke sorga dan dikatakan akan datang dengan cara yang sama. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita lihat bahwa kedatangan Yesus, oke, next, kita lihat bahwa kedatangannya yang kedua kali, saudara, tidak akan sama seperti kedatangan pertama. Kedatangan pertama kita menunggu bayi yang lahir. Mika pasal 5, seorang perempuan anak darah itu akan melahirkan. Dan dia akan menyelamatkan. Semua menanti-nanti kelahiran Mesias dalam rupa bayi. Tapi ketika kita berbicara tentang kedatangan kedua, Yesus tidak lagi datang dalam rupa bayi. Tapi dia akan datang dalam rupa yang sama dengan cara dia naik ke sorga.
Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, perlu digarisbawahi, tidak lama lagi Dia akan datang. Oke? Di sini dikatakan apa? Kedatangan yang kedua kali tidak seorang pun tahu. Hanya Bapa yang tahu. Perlu kita garis bawahi ini, saudara. Tetapi hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Oke, kita lihat lagi. Ini saudaraku yang terkasih. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Saya mendapat visi Tuhan. Saudara bisa lihat rekaman YouTube pertama kali saya upload tahun 2020 bulan April. Dan saya mendapatkan wahyu itu pada bulan Maret. Tuhan bilang waktu orang lockdown semua. Ya, zaman COVID pertama kali. Saya mendapatkan pewahyuan Tuhan. Tuhan bilang buka Wahyu 9. Wahyu pasal 9. Di sana dikatakan saudara, ada yang keluar asap dari tanur dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Mereka berlari seperti kuda, ya, menyerupai wajah laki-laki dan perempuan. Sengatnya bagai sengat kalajengking, dan mereka akan menyiksa seluruh dunia 5 bulan lamanya. Dan waktu itu Tuhan berkata, lockdown ini akan berlangsung 5 bulan di seluruh dunia. Dan inilah masa COVID, orang akan mencari maut, tapi maut tidak akan bisa. Sengatnya bagai sengat kalajengking. Saudara tahu, COVID itu racunnya seperti racun kalajengking. Kalau tidak ada penyakit penyerta, tidak akan mati. Tapi kalau ada penyakit penyerta, racun kalajengking akan menyebabkan orang bisa mati karena penyakit bawaannya, penyerta itu. Dan itu semua tergenapi, saudara. Wahyu pasal 9, setelah Wahyu pasal 9, pada poin-poin terakhirnya, saudara, dikatakan apa? Setelah COVID akan ada perang. Dan benar saudara, perang. Ya, saudara bisa lihat perang Rusia-Ukraina. Sempat Rusia mengumumkan apa? Kami menemukan di Ukraina ada 30 lab, betul enggak? Akhirnya terjadi perang. Jadi setelah COVID ada perang. Perang itu bergeser dari Ukraina, Rusia menuju Israel lagi, saudara. Perang ini tidak akan habis-habisnya, saudara. Kemudian Tuhan bilang itu akan berlanjut pasal demi pasal. Kalau kita lihat Wahyu 10, saudara, itu berbicara tentang pengalaman perjumpaan Yohanes dengan Tuhan. Dia melihat, disuruh makan gulungan kitab, terasa manis di mulut, terasa pahit di perutnya. Dan kita lanjut, saudara, coba lihat next. Wahyu 11 dikatakan apa? Ada 2 saksi. Ini yang kita sedang berlanjut di sini, saudara, ya. Setelah COVID, setelah perang, ada 2 saksi Allah. Tapi saudara, yang bikin saya tercengang ketika baca Wahyu 11 ini, coba baca sama-sama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Garis bawahi, bangunlah. Tanda kedatangan Tuhan apa, saudara? Setelah COVID, perang, dan pembangunan bait suci. Ketiga, Yehezkiel. Israel sedang mau bangun bait suci ketiga. Dan habis perang ini, perangnya akhirnya tidak lama nih, perang Harmagedon habis ini, saudara. Karena apa? Karena Israel sudah mulai membangun bait suci. Ini bait suci ketiga, sudah bisa lihat gambarnya. Mungkin bisa terlihat di kiri saya ini. Ini bait suci yang ditulis, saudara baca kitab Yehezkiel, dia tulis begitu detail. Bait suci pertama dibangun oleh Salomo. Bait suci kedua dibangun Herodes zaman Tuhan Yesus. Dan bait suci ketiga Yehezkiel tulis dan gambar.
belum ada yang bangun sampai hari ini. Percaya atau tidak percaya saudara, bait suci ketiga pasti dan harus dibangun. Karena itu ditulis oleh Nabi Yeskiel, dipercayai oleh semua agama akan dibangun saudara. Yahudi mempercayai akan dibangun, Katolik mempercayai akan dibangun, Protestan juga mempercayai akan dibangun. Bagaimanapun juga bait suci ini akan dibangun saudara. Kita lihat next. Ya, ini dia. Saudara tahu, terbukti sejak tahun 1999 setelah saya baca referensinya, benar-benar saudara, orang Israel sedang mencari apa? Genetika imam untuk bait suci ketiga. Dia cari genetika imam. Dia cari seluruh dunia, dicari. Sampai ke Papua juga dicari genetika yang keturunan Israel, saudara. Dicari seluruh dunia. Dan ketika dicari saudara, Israel, darah Israel, tapi dicari lagi yang lebih khusus lagi, yaitu Kohanim. Kohanim ini artinya genetika imam. Mereka cari seluruh dunia. Dan di tahun setelah 1999 mereka ketemu ada 17 Kohanim, dan dicek dari 17-nya 13-nya benar-benar darah imam. Darah imam saudara. Oke, next lagi. Kemudian yang berikut, mereka untuk membangun bait suci, mereka juga mempersiapkan apa saudara? 47 kilogram emas untuk membangun yang namanya menorah. Saudara, menorah ini kadang-kadang dikeluarkan kalau saudara pergi ke Israel, ini benar-benar 47 kilogram emas. Ya. Mereka mencari, mereka sempat menyurati Paulus II ke Katolik Roma karena mereka meyakini ada kaki Dian yang zaman Tuhan Yesus ada di situ ya. Tapi tidak ditemukan, akhirnya mereka bikin sendiri. Mereka bikin dan hasilnya ini saudara. Ini ada di Israel, memang nyata ini. Ini emas 47 kilogram. Kemudian lihat next lagi. Mereka kemudian mencari batu yang tidak dipahat dengan apa? Dengan besi. Dan mereka namakan batu penjuru. Ini adalah dasar yang akan diletakkan untuk membangun bait suci ketiga. Mereka sudah bikin saudara. Seberat 4 ton. Dalam batu ini saudara terkandung emas murni. Ya, di mana Tuhan berkata batu penjuru akan menjadi dasar ruang Maha Kudus. Tahun 2005 Israel mengarak-arak batu ini saudara. Keliling Israel. Bahwa mereka telah menemukan batu. Kemudian lagi kita lihat. Di sini saudaraku yang terkasih. Ada satu penemuan baru. Siput apa? Sigulit. Yang berwarna ungu. Berwarna ungu ini atau berwarna biru ya. Siput biru. Saudara tahu jubah imam. Syaratnya bukan pakai pewarna lateks dan segala macam. Harus diwarnai dengan siput biru ini. Dan kurang lebih 2000 tahun lamanya. Siput ini sudah punah. Tidak ada lagi di muka bumi. Saudara tahu? Tuhan untuk menggenapi pembangunan bait suci yang ketiga. Pada tahun berapa? Ya, sekitar tahun-tahun ini saudara ya. Tahun 2000-an. Tahun 2000 berapa begitu? Dia muncul saudara. Di lembah apa? Di daerah Megiddo situ. Muncul saudara siput ini. Dan syarat untuk membuat jubah imam berwarna biru itu. Yang dilapisi dengan apa? Batu-batu, 12 batu itu. Sudah memenuhi syarat. Siput ini muncul saudara, padahal sudah punah. Itu saudara, Tuhan sudah mau menggenapi pembangunan bait suci ketiga itu. Dia munculkan siput yang sudah punah. Dan siput ini harus ada saudara.
Karena kalau tidak bisa sah. Tidak boleh pakai pewarna buatan, harus seperti zaman Musa. Dan betul-betul saudara, siput ini muncul, jumlahnya banyak sekali saudara, di lembah Megido itu, di Mediterania. Dan saudaraku yang terkasih, sudah siap. Oke, next, lanjut lagi. Ini dia, Ronald Eldon Wyatt, ya, atau Ron Wyatt. Dia ini saudara menemukan tabut perjanjian. Saudara bisa lihat referensinya dan dicatat dalam Wikipedia, sejarah bukti. Ron Wyatt ini saudara menemukan tabut perjanjian pada 6 Januari 1982 pukul 2 siang. Dia menemukan ini saudara pada saat dia mencari di mana tempat salib Yesus. Dia cari di Bukit Tengkorak. Dia ikuti darah, ada darah beku saudara. Dia ambil itu darah itu saudara. Dia cek di lab, dikocok 72 jam. Anehnya darah 2000 tahun ini saudara hidup kembali. Mana ada darah sudah 1-2 bulan saja dikocok di lab itu tidak akan mungkin hidup kembali. Ini darah hidup kembali dan bisa dicek genetikanya. Genetikanya saudara hanya 24 kromosom. Jadi 23-nya itu dari ibunya dan 1 kromosom ini tanda bahwa dia adalah laki-laki. Kan harusnya 40 berapa kromosom saudara, manusia normal. Tapi ini dinyatakan bahwa tidak dibuahi sama sekali oleh laki-laki. Semua bertanya di lab ini, darah siapa? Sambil nangis Ron Wyatt bilang, ini darah Mesiasmu. Dia bilang, semua terdiam. Mereka heran, darah 2000 tahun bisa hidup kembali. Dan dinyatakan ini darah laki-laki namun tidak dibuahi oleh laki-laki. Ini darah dari genetika ibunya saudara. Ini darah Yesus saudara. Setelah itu Ron Wyatt kembali lagi, dia gali itu saudara. Ikuti darah itu. Ikut sampai ke celah retakan-retakan. Ternyata dia menemukan tabut di bawah. Dan darah itu saudara dari atas tanah itu, tempat Yesus disalibkan, menetes tepat di atas tutup darah perdamaian, tabut perjanjian. Menetes di atas tabut, bukankah firman Tuhan berkata apa? Imam 1 kali setahun membawa darah anak domba yang tak bercacat dan bercela untuk dipersembahkan dan dibubuhkan di atas tabut perjanjian. Yesus disalibkan tepat di mana orang Israel ribuan tahun lalunya telah menyembunyikan tabut itu. Karena mereka takut tabut akan dirampas. Mereka taruh di bawah gua yang di mana di atasnya bukit Golgota. Saudaraku yang terkasih, penemuan tabut ini, akhirnya tabut itu nggak tahu disembunyikan kemana. Tentunya pasti sudah disimpan untuk persiapan bait suci ketiga saudara. Kita lihat, ini yang terdekat. Sapi merah. Saudara kalau baca dalam Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ya, pentahiran baru. Untuk ditahirkan. Persiapan pembangunan bait suci itu saudara. Dan pentabisannya untuk menyatakan bait itu bisa dipakai dan digunakan. Harus ada sapi merah. Bilangan pasal 19 ayat 1 sampai 10 mengatakan adanya sapi merah. Sapi benar-benar bulunya merah, kulitnya merah saudara. Dan sepanjang sejarah sapi ini belum pernah ada. Ya, 2000 tahun lamanya setelah bait suci dihancurkan. Waktu-waktu dulu ada sapi merah ini, makanya bait suci kedua bisa berdiri, ya. Nah, kemudian setelah bait suci diruntuhkan yang kedua karena Jenderal Titus waktu itu, ini sedang terjadi saudara. Mereka tunggu ribuan tahun sapi ini tidak lahir-lahir. Sebab mereka yakini kalau sapi ini lahir, berarti bait suci ketiga siap dibangun. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ya, tahun 2018 sebelum COVID, sapi ini lahir saudara. Ya, di tengah-tengah zaman COVID, coba lihat saudara, waktu zaman COVID pemberitaan itu ramai sekali. Ya, Jakarta, CNBC, Indonesia membahasnya.
rame, trending topik di tahun 2022. Di tahun 2022 kemarin sudah ramai sekali. Sapi merah, hampir semua berita, news. Baik itu Jakarta memberitakan sapi merah heboh dunia, saudara. Sebab kenapa? Sapi merah itu, saudara, ditemukan di mana? Di Texas, Amerika Serikat, dan diterbangkan dari Amerika menuju Tel Aviv, Israel. Dan sapi merah itu standby, saudara. Standby di mana? Standby di Israel. Ya, tahun-tahun ini sudah, coba saudara dengar, tahun 2023 sapi itu sudah ada. Makanya tidak heran, perang Rusia-Ukraina bergeser ke Israel pada tanggal 7 Oktober ya, 14 Oktober atau 17 Oktober 2023, bom masuk di Israel. Iron Dome, tadinya dalam tahun 2022 itu digempur, tidak tembus. 2023 bom tidak bisa tembus. Akhirnya mereka punya ide, bagaimana caranya kita tembus Iron Dome ini? Ditembakkan satu kali tembakan 2.000 misil, 3.000 misil, tembus, saudara. Beberapa diantaranya masuk di Israel dan Israel pecah bom. Pada waktu itu saya masih ingat, salah satu pendeta GBI dengan rombongan 200 orang, Ibu Pendeta Heni Kirianus, yang lagi pendeta paling viral itu ya, itu lagi di Israel, dan dia langsung sampaikan di media sosial, kami sedang ada di Yerusalem dan bom sedang masuk. Saudaraku yang terkasih, inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Pada waktu itu rasul-rasul bertanya kepada para murid, kapankah kedatanganmu Tuhan? Mereka bertanya. Kamu akan mendengar deru perang, gempa bumi di berbagai tempat. Tuhan bilang, kapan lagi Tuhan, tanda lain apa? Tanda lain apa? Lalu Yesus berkata, kalau Israel kembali bertunas. Ini Israel kembali bertunas, sudah. Tunas Israel itu tanda apa? Bait suci ketiga akan dibangun. Itu tanda kedatangan Tuhan. Kemudian para murid lagi tanya lagi. Ya, apalagi tandanya Tuhan selain Israel? Coba kita lihat. Ya, di sini dikatakan apa? Tanda-tanda manusia akhir zaman. Kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 10 sampai 11. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah mematraikan perkataan-perkataan nubuat ini dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, baiklah biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tanda kedatangan Yesus, saudara. Ini semua kita sudah lihat dari berbagai tempat ya. Gempa bumi, perang, Israel mau bangun bait suci. Kemudian tanda-tanda manusia akhir zaman apa? Berbuat makin jahat. Makin kudus, yang kudus makin kudus, yang jahat makin jahat. Tanda kedatangan Tuhan hampir, saudara, hampir di beberapa gereja. Semenjak setelah COVID, semua orang sudah tidak lagi suka beribadah. Itu tanda kedatangan Tuhan. Semua sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka dengan kejahatannya makin jahat. Tapi ingat, tapi ada juga Tuhan berkata apa? Tanda kedatangan Tuhan, orang benar akan makin benar. Orang kudus akan makin kudus. Saudara yang hadir hari ini, termasuk bagian itu. Engkau adalah orang-orang yang terpanggil menjelang kedatangan Tuhan. Makin lama makin kudus. Makin lama makin cinta Tuhan. Makin lama makin mencari Tuhan. Itu tanda kedatangan Yesus. Oke, kita lihat next. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini hari-hari terakhir, masa yang sukar. Sekarang saudara, BBM mulai naik dan seterusnya. Perang mengakibatkan kelaparan di berbagai dunia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini tanda akhir zaman.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, akhir zaman sudah terjadi, saudara. Sekarang orang berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak saudara hari-hari ini sudah tahu ibadah, tapi malas tahu, lebih baik saya pergi pantai dulu. Haleluya. Sudah tahu ibadah, lebih senang ke hal-hal duniawi. Ini akhir zaman, saudara. Mereka memungkiri agama, tidak percaya tentang agama. Bahkan lihat saudara di media sosial, Kristen progresif mulai muncul. Tidak perlu sembahyang, tidak perlu percaya Tuhan. Itu tanda akhir zaman, nabi-nabi sesat, saudara. Mereka juga pakai ayat firman Tuhan, tidak perlu ibadah. Orang Israel saja menanti 2000 tahun untuk bangun dong punya rumah ibadah. Dong ibadah sekarang itu di tembok ratapan, di luar kota suci. Di tembok ratapan itu ada satu dong lubang begitu, bikin seperti lubang begitu, goa begitu. Di dalam goa itu mereka ibadah. Saking mereka berharap, mereka bermimpi, 2000 tahun mereka menangis. Tuhan, kapan kami punya gereja, kami punya rumah ibadat, kapan kami bisa punya bait suci seperti zaman Yesus. Mereka nangis, saudara. Nah, kita punya ada gereja baik-baik, kita percaya Kristen progresif, nggak usah pergi ke gereja, di rumah saja. Bukankah Yesus berkata, tanda-tanda kedatangan Yesus, nabi palsu akan bermunculan. Mereka tidak lagi akan menyembah Allah yang hidup. Mereka menyembah dirinya sendiri. Mereka nggak lagi peduli dengan ke gereja, nggak peduli. Sudah bisa lihat saja, mungkin saudara bisa lihat. Saya lihat story-story, umat Allah di story mereka sampaikan, lihat video dari atas, kosong-kosong kursi saudara, beberapa gereja. Itu terjadi. Tanda apa? Tanda Tuhan sudah mau datang. Tapi kepada engkau yang hari ini hadir dan beribadah dengan semangat, engkau akan makin lama makin kudus. Dikuduskan Tuhan. Engkau dipersiapkan untuk pekerjaan besar. Biarkan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah makin hidup dengan kedurhakaan, dengan apa? Dengan segala perbuatan-perbuatan mereka yang tidak mengenal Allah. Wahyu 22 ayat 15 sampai 16 berkata apa? Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, kata Tuhan. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Tuhan bilang anjing-anjing. Sebenarnya siapa masa anjing dibahas Tuhan tentang sorga dan neraka? Berarti mungkin maksud Tuhan ini adalah manusia, tapi sifatnya seperti anjing. Begitu saudara. Kemudian apa? Tukang-tukang sihir. Orang-orang sundal.
Siapa orang sundal, saudara? Orang sundal adalah orang yang jelas sudah punya suami, sudah punya istri, tapi pakai perempuan lain. Ya, itu orang-orang sundal. Penyembah berhala. Setiap orang yang mencintai dusta. Jadi akhir zaman ini orang paling banyak penipu sekarang, saudara. Ya, mulai banyak penipu. Mulai banyak berdusta dan berbohong. Bahkan ada kalanya orang akan berdusta atas nama Tuhan Yesus. Wow, berbahaya, saudara ya. Dan pada bagian lain firman Tuhan berkata apa? Manusia akan mencintai dirinya dan mencintai uang. Tanda kedatangan Tuhan, cinta uang. Orang akan lebih pentingkan hari ibadah. Tidak penting, tapi hari cari duit itu penting. Coba saudara lihat, orang-orang yang bekerja di jam orang lagi ibadah, tidak untung. Percaya, saudara bisa cek wawancara dengan orang-orang yang buka lapak, cari usaha, tidak dapat. Ya, coba tanya, tidak dapat. Mendingan dia tutup ibadah kan berapa jam? Ibadah paling 2,5 jam. Tutup sebentar, datang ke gereja, kau mulai cari berkat setelah beribadah. Berkat 2 kali lipat dari kau dapat yang tadi. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Saya berdoa saudara yang hadir hari ini punya uang banyak ya, pergi ke Israel. Saya berharap. Dan kalau pergi ke Israel, ikuti hari Sabat mereka. Waduh, malu apalagi ya. Pokoknya kalau sampai lihat di Israel, orang Israel itu kan hari pergantian mereka itu bukan jam 12 malam seperti kita. Hari pergantian mereka itu jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu sudah peralihan hari. Jadi jam 4, toko mulai cepat-cepat bergegas. Jam 4 sudah mulai tutup. Jadi kalau kita belanja, dia bilang, ambil sendiri, ini kantong plastik, isi sendiri. Isi sendiri, cepat-cepat kami mau tutup. Dan mereka cepat-cepat. Begitu jam 4, tutup, pluk, tutup. Jam 5 mereka sudah lari-lari ke rumah mereka masing-masing. Jam 6 sudah harus bakar lilin. Perjamuan. Setiap hari Sabat. Mereka pokoknya sudah tidak boleh lagi bekerja yang lain. Nanti besok pagi saudara, di hari Sabtunya, hari Sabatnya, mereka jalan kaki ke gereja. Biar mereka kaya, sekaya apapun, mereka tidak boleh pakai mobil mereka, motor mereka taruh di tempat. Sejauh apapun itu gereja, mereka datang. Jalan kaki cari rumah Allah. Saudara, maka akan kelihatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi borjuis yang level kaya itu saudara, dia pakai topi dan ada bulu-bulunya itu. Itu topinya 40 juta saudara. Ya, harganya itu. Itu berarti level orang Yahudi yang kelasnya itu. Dan saudara, mereka yang level begitu saya jalan kaki. Kalau ada bayi, mereka dorong di troli bayinya. Anak-anak kecil semua ikut jalan kaki. Tidak ada cemberut mukanya pergi ke sinagog, pergi ke gereja. Semuanya cerah, semangat. Tidak ada berpikir, aduh jauh Nah, jalan kaki dengan semangat. Saya kalau lihat video akan muka mereka tuh senyum. Buat mereka hari Sabat, hari harus ke gereja, harus ke sinagog, harus muka bahagia. Tuhan bilang tidak boleh pergi ke ibadah muka cemberut-cemberut. Semua harus bahagia, sukacita. Begitu juga mereka pulang dari sinagog, semua muka cerah. Wah, luar biasa saudara. Harus pergi ke Israel. Saya dengan Pak Pendeta Manufandu, pagi-pagi. Sebelum ke gereja tuh jalan kaki dulu pagi. Ternyata orang Yahudi itu mulai pagi-pagi sudah jalan kaki. Dan pakai talit, ini talit yang saya taruh di mimbar ini. Dan taruh di kepala ini sambil baca Alkitab. Dong punya doa-doa itu, baca. Sambil jalan saudara. Wah, saya bilang. Terus di pinggir jalan, di seluruh pinggir jalan di Israel, ditaruh meja. Dong taruh kitab-kitab Taurat itu susun banyak. Nanti kita berapa meter
ada Alkitab di pinggir jalan. Berapa meter, ada Alkitab di pinggir jalan. Saya bilang, Pak Pendeta Sulaiman, Manufando, tolong ambil satu kah? Wih, sembarang, bahaya, CCTV ada banyak. Iya, betul. Jadi maksud saya kita pegang baca saja. Saya bilang, gimana kau tahu bahasa itu? Bahasa Ibrani, saudara ya. Saudaraku yang terkasih, begitu saya melihat itu, merenung banyak hal. Ternyata kita jauh dari Tuhan. Kita kadang bilang orang Israel telah ditolak. Tapi kalau mau bilang, kita dengan dorang cara mencari Tuhan jauh. Cara mencari Tuhan itu beda. Dorang mencari Tuhan itu mati-matian cari Tuhan. Sejauh apapun tempat ibadah, jalan kaki, sekaya apapun, kasih tinggal kau punya kendaraan itu untuk cari Tuhan. Nah, kita kan di bangsa-bangsa tidak seperti itu aturannya. Silahkan kalau saudara punya kendaraan, bawa datang. Ya. Tapi kadangkala Tuhan sudah kasih kendaraan. Tuhan sudah kasih mobil, Tuhan sudah kasih motor. Datang jam mau ibadah, aduh pemalas nanti sudah minggu depan sudah. Ya, Tuhan kan belum datang juga. Kan banyak begitu kan saudara. Itu pendeta cuma bicara saja, Tuhan datang. Belum juga mau, santai saja. Minggu depan masih ada kesempatan. Tiba-tiba putus napas belum minggu depan saudara. Haleluya. Apa yang terjadi? Tidak sempat. Karena kedatangan Tuhan itu bisa secara umum, tapi juga bisa secara pribadi orang. Karena kita tidak tahu kita umur sampai di mana. Ya kan? Tiba-tiba naik pesawat, pesawat jatuh. Haleluya. Ya tidak tahu. Jadi mari jadikan hidup ini seolah-olah hidup kita itu kapanpun dipanggil Tuhan sudah siap. Maka ketika hidup kita seperti itu, saudara, kita tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Kita tidak akan takut dengan yang namanya mara bahaya. Sebab keyakinan kita selalu kapanpun Tuhan datang, biarlah dia jumpai saat itu saya sedang berdoa atau sedang melayani Tuhan. Amin. Oke, kita lihat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa rapture atau pengangkatan orang percaya secara global yang dilukiskan oleh 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, Wahyu 14 keterangkatnya manusia ke awan-awan bertemu Yesus di awan-awan, 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 54, 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 18 sudah di depan mata kita. Benar-benar sudah di depan mata. Saudara bisa lihat seluruh dunia ini pembunuhan di mana-mana. Ya. Saya mungkin mengajak untuk kita percaya tentang gempa bumi. Tuhan bilang gempa bumi di berbagai tempat. Saudara bisa pergi ke kantor wali kota, itu ada tangga naik, di bawah tangga naik itu ada alat besar deteksi gempa BMKG. Ya, saya sempat duduk di situ karena diminta untuk doa dengan Pak Wali. Jadi duduk di situ lagi tunggu saudara. Lewat 10 menit gempa bumi di daerah Mansel, Manokwari Selatan. Tiba-tiba 10 menit berikut gempa bumi di Gorontalo, 3,1. 10 menit lagi gempa bumi di daerah Jawa, 3, sekian, 4, sekian. Coba bayangkan saudara. Lewat 1 minggu saya sudah tidak di kantor wali kota untuk deteksi Bandung gempa bumi kemarin sudah patah. Hitungan gempa bumi kalau pakai alat itu kita bisa lihat per 10 menit gempa bumi. Itu unjuk kawasan seluruh Indonesia. Kalau seluruh dunia dideteksi gempa buminya untuk sekarang ini per detik, 1 detik gempa di Indonesia, 1 detik di belahan Amerika sana, 1 detik di Afrika sana, gempa bumi di Australia sana. Seluruh dunia lagi gempa terus saudara, per detik.
Per 10 menit itu kawasan Indonesia saja. Tapi per detik itu seluruh dunia. So bisa lihat data gempa bumi. Tanda kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Wow, saudara. Sudahkah kita siap itu? Intinya gitu. Intinya adalah kita makin lama harus makin kudus. Makin lama tinggalkan dosa, sudahlah. Kita kan sudah lama, saudara. Ya, kesenangan duniawi kita sudah nikmati toh, ya toh. Miraslah, mabuklah, alkohol lah, rokok lah, judilah mungkin, segala macam, tinggalkan dulu. Kembali ke kudus. Apalagi saudara, main perempuan, selingkuh, sudahlah, tinggal itu. Amin. Kita tinggalkan itu karena apa? Karena kedatangannya sudah di depan mata. Ya, kita tidak tahu saudara. Nah, kita tidak akan bahas hari ini eskatologi, sebab panjang. Intinya adalah GBI itu percaya bisa kedatangannya itu sebelum, bisa pertengahan, bisa kesudahan antikris berlangsung. Karena kalau bait suci sudah dibangun, bait suci ketiga, antikris akan berdiri menguasai kota Yerusalem dan tidak lama lagi Yesus mengangkat rapture. Nah, GBI percaya bisa sebelum antikris, bisa pada saat antikris, dan bisa sesudah antikris baru diangkat.